yaitu tentang pajak. Dan memang kita menemukan beberapa nas hadis yang diterjemahkan secara sederhana menjadi pajak, dan ternyata di dalam hadis-hadis Nabi yang diterjemahkan sebagai pajak itu adalah salah satu bentuk dosa yang haram untuk dilakukan. Bahkan pelakunya, pemungut pajaknya itu di dalam nas hadis disebutkan adalah orang yang akan menghuni neraka. Jadi jamaah sekalian, kajian ini adalah kajian yang sangat kritis, ya. Kritis maksudnya bukan kritis mau meninggal gitu ya, tapi maksudnya adalah kalau kita kurang berhati-hati dan terlalu gegabah dalam membaca dan menarik kesimpulan hukum dari nas hadis yang sebenarnya hadisnya sahih gitu ya, tapi ketika kita keliru dalam membaca konteks dan kurang lengkap dalam memahami apa yang dimaksud dengan nas-nas itu di dalam ayat-ayat atau dalam hadis-hadis itu, maka memang kita bisa dengan mudah keliru dalam menarik kesimpulan. Nah, oleh karena itulah kacamatanya harus kacamata fikih yang betul-betul jernih, yang bisa menerjemahkan apa maqasidus syariah, maksud secara syariah dari tiap nas atau dalil yang kita temui, dan tidak bisa hanya dengan melihat secara tekstual saja, zahirun nas saja, karena itu nanti akan melahirkan kekurang akuratan dari apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Ibarat kata nanti kita akan terjebak dengan filsafat dari Yunani, mens sana in corpore sano. Rasul maksudnya ke sana, kita pahamnya ke sono. Itu kagak nyambung, Jack, gitu ya. Dan berapa banyak kita umat Islam itu yang benar-benar nggak nyambung karena maksudnya bukan itu, tapi ternyata diterjemahkan begitu dan harus itu. Kalau tidak itu berarti menentang Quran dan Sunnah. Itu banyak. Dan sayang-sayang sih ngaji tapi nggak tepat gitu. Kayaknya kayak udah pegang Quran, kayak udah pegang Sunnah, ternyata bukan. Ternyata meleset, dan itu sering terjadi. Makanya sebelum masuk kepada apa itu pajak dan nas-nas yang mengharamkannya, saya mau kasih dulu beberapa contoh kekeliruan fatal dalam memahami nas, baik di dalam Quran ataupun dalam hadis. Yang pertama, saya mau kasih contoh yang selalu salah orang terjemahkan, tapi terlanjur dianggap itu kebenaran. Itu adalah kata fitnah. Bapak Ibu pernah dengar kata fitnah kan? Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Benar nggak Pak? Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, itu benar nggak? Benar, kan Quran. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Benar bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Artinya kalau disuruh pilih dari dua dosa itu, mendingan membunuh apa mendingan memfitnah? Enggak, maksudnya kalau gini deh, gini, kita dituduhkan pada satu dosa, mendingan mana diazab gara-gara dosa memfitnah atau dosa membunuh? Itu lebih dahsyat mana dosanya? Lebih keras mana dosanya? Membunuh apa fitnah? Lebih besar dosanya fitnah kan? Daripada fitnah mendingan membunuh kan? Ya ketimbang dosanya besar banget, mendingan yang kecilan, kan begitu ya? Jadi daripada fitnah, bunuh aja. Itu lebih kecil dosanya, benar nggak? Benar nggak? Ayo bilang, benar apa enggak? Jangan ragu. Enggak, ini jangan sampai kita menentang Quran. Quran yang bilang wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat dari membunuh.
Jadi kalau disuruh memilih satu di antara dua, akhafud dhararain, di antara dua doror, dua-duanya dosa. Kalau disuruh pilih mendingan mana, membunuh apa memfitnah, mendingan membunuh. Benar nggak? Benar kan? Quran loh yang bilang, bukan saya. Nah, yang jadi masalah memfitnah itu apa? Orang banyak keliru menerjemahkan kata fitnah. Diterjemahkan secara keliru, artinya menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar. Menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar. Itu sering diterjemahkan sebagai kata fitnah. Itulah masalahnya, Pak. Tidak ada satupun ulama, baik ahli tafsir ataupun ahli hadis, yang menerjemahkan itu. Fitnah itu bukan nuduh orang, Pak. Bukan. Nih, saya kasih contoh nih. Fitnah kubur. Coba, apa artinya fitnah kubur? Pocong gitu, nuduh-nuduh orang. Nah, coba apa artinya fitnah kubur? Apa? Cobaan. Bukan, Pak, digecok, digebukin, disiksa bertahun-tahun sampai hari kiamat loh itu. Orang yang namanya dikubur itu kayak udah di akhirat nanti gitu, padahal masih di alam kubur ya. Kalau dia dikasih kenikmatan bakalan masuk surga, dia dapat kenikmatan di alam kuburnya seperti di surga, gitu kan? Nah, kalau dia bakalan masuk neraka, di alam kuburnya pun dia sudah mulai dibakar, disiksa, digecok, digebukin, dihancurin, pokoknya hancur-hancuran lah. Dan waktunya bukan cuma sekali, terus-terusan sampai nanti datangnya hari kiamat. Itu namanya siksa kubur, fitnah kubur. Jadi fitnah itu bukan menuduh orang lain, gitu loh. Tapi itulah kita selalu keliru dalam menerjemahkan satu kata itu. Jadi kalau menuduh orang lain apa dong? Bukan fitnah, fitnah pakai P, itu bahasa Sunda. Suka fitnah dia, itu bahasa Indonesia, Pak. Quran itu ketika menyebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu maksudnya bukan itu. Tapi apa coba yang kita lihat? Semua ustaz ngomongnya begitu. Ya, semua ustaz ngomongnya begitu. Wah, itu fitnah, saya difitnah. Difitnah maksudnya diazab kubur. Gitu kan? Sebenarnya istilah yang benar bukan difitnah, dituduh. Nah, gitu kan? Sekarang begini, Pak. Kalau menuduh itu lebih kejam dari membunuh atau lebih rendah dari membunuh? Menuduh lebih rendah, ya kan? Nah, tapi kalau fitnah memang lebih kejam dari membunuh, karena fitnah itu bukan menuduh, artinya sudah terlanjur keliru dari awal. Itu bahasa Arab. Sedangkan menuduh, fitnah itu memang bahasa Indonesia, nggak nyambung. Tapi terlanjur orang salah dalam membaca nas. Ini Pak pertanyaan yang paling mendasar. Sudah benar belum menerjemahkannya? Ketika ada kata fitnah di Quran, ada kata fitnah di hadis, itu benar artinya menuduh? Bukan. Keliru, salah, ngawur, itu yang terjadi, Pak. Tapi kan nggak ada yang sampai situ ilmunya. Karena apa? Ilmunya copy paste dari grup sebelah. Grup cuma sebelah itu, Pak, di copy paste juga, gitu kan? Nggak nyambung. Ilmunya tidak merujuk kepada ilmu-ilmu yang dasar, yang asli. Ma'anil Quran. Setiap kata di dalam Quran itu punya makna yang dalam dan tidak boleh diterjemahkan hanya dengan mengcopy paste. Mengcopy paste terjemahannya saja. Halo, guys, nggak mau ngomel dia. Nah, itu contoh yang sederhana bagaimana kekeliruan itu sering terjadi ketika menerjemahkan istilah-istilah. Mungkin pernah dengar ada fitnah hari kiamat. Ya, fitnah hari kiamat itu artinya apa? Maksudnya hari kiamat orang pada nuduh sembarangan gitu? Enggak. Fitnah hari kiamat itu artinya adalah ya huru hara yang terjadi pada hari kiamat, di mana disebutkan gunung itu berterbangan, bintang bertabrakan, manusia kocar kacir, segoro muncrat-muncrat, ya, bumi gonjang-ganjing dan sebagainya. Kematian massal dalam arti
yang sesungguhnya. Itu namanya fitnah yaumil qiyamah. Dan itu lebih kejam dari membunuh cuma satu orang. Ada lagi fitnah bainas sahabah. Para sahabat Nabi dalam satu kurun waktu tertentu mereka terlibat perang saudara. Ada perang Jamal, ada perang Siffin. Di sana ada kubunya Ali bin Abi Thalib, di sini ada kubunya Muawiyah. Dua pasukan sama-sama Islam terlibat perang, saling membunuh. Jumlah korbannya bukan cuma 1, 2, ratusan bahkan ribuan. Itu namanya fitnah kubro. Fitnah atau kekacauan atau chaos yang terjadi di tengah umat Islam. Nah itu Pak, yang mati bukan cuma 1, 2, yang mati ribuan. Nah itu dikatakan fitnah. Jadi jamaah sekalian, jelas ya, banyak orang yang hari ini membaca Quran itu hanya melihat teksnya saja. Secara harfiah dia lihat di kamus artinya begitu, ya berarti pengertiannya begitu. Itulah kelirunya. Nah sekarang kita akan masuk kepada materi kita tentang pajak. Jamaah sekalian, ada beberapa hadis ya, tapi saya belum masuk ke hadisnya dulu. Saya mau masuk menyebutkan kata pajak di dalam bahasa Arab. Kalau Arab modern menyebutnya adalah dharibah. Ya, dharibah itu artinya pajak atau pungutan. Didefinisikan dengan al-malul lati tu'khadhu fil arsadi wal jizyati wa nahwiha. Harta yang dipungut dari sumber-sumbernya termasuk di dalamnya jizyah. Jizyah itu kalau orang Islam bayar zakat, orang kafir bayar upeti atau bayar pajak itu. Nah, kalau di dalam istilah yang zaman dulu di masa Nabi, di masa para sahabat, di masa kejayaan Islam, istilahnya bukan dharibah. Al-Imam Al-Mawardi punya buku judulnya Al-Kharaj. Al-Kharaj itu diartikan sebagai mawudi'a ala riqabil ardina min huquqin tu'adda anha. Apa yang ditetapkan untuk ditarik dari pemilik tanah dalam bentuk pungutan yang harus ditunaikan. Jadi orang kalau punya tanah itu wajib membayar pungutan yang ditarik oleh negara, oleh pemerintah, oleh sultan. Dan itu nama sebuah kitab yang sangat terkenal, Al-Kharaj, yang ditulis oleh ulama besar mazhab Syafi'i yang bernama Al-Imam Al-Mawardi. Kharaj itu artinya juga pajak. Nah di masa lalu juga ada istilah Al-Ushr. Itu artinya pajak juga, dari kata asyara, itu artinya 10. Ushr artinya 1/10. 1/10 ya, atau 10% kewajiban membayar pemasukan dari seseorang yang dia pedagang atau dia petani dan sebagainya. Kemudian kewajiban itu diserahkan kepada penguasa atau pada negara, 1/10-nya itu disebut dengan ushr. Dan satu lagi istilah pajak, tadi sudah ada yang pertama dharibah, ya, yang kedua kharaj, yang ketiga ushr. Nah yang keempat al-maqsu. Nah ini yang ada di dalam hadis Nabi. Nabi SAW itu menyebutkan di dalam hadis-hadisnya, yang ini yang bikin jadi masalah di kita. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Abu Dawud, di mana beliau pernah bersabda, inna sahibal maksi finnari. Orang yang memungut maks ini terus diterjemahkan sebagai pajak, tempatnya diazab di neraka. Hadisnya sahih Pak, hadis Ahmad dan juga Abu Dawud. Inna sahibal maksi, orang yang memungut pajak, begitu diterjemahkannya, finnari, tempatnya di dalam neraka. Dan ada juga hadis lain yang tidak secara langsung menyebutkan hukum haramnya memungut pajak, tapi sedikit kena. Jadi hadisnya begini, ini saya ambil penggalannya saja. Nabi bersabda, mahlan ya Khalid, tahan atau sabar dulu wahai Khalid. Nabi menegur sahabatnya yang bernama Khalid bin Walid. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, laqad tabat taubatan law tabaha sahibul maksi la ghafara lahu.
wanita ini sudah bertaubat dengan taubat yang sangat-sangat berkualitas, yang dengan model taubat kayak gini, seandainya ada sahibul maksi, tukang pungut pajak, taubatnya kayak gini, pasti diampuni. Nah, itu kan secara tidak langsung menyebutkan bahwa ini kan perempuan ceritanya dia berzina, Pak. Berzina, lalu dia minta dirajam sama Nabi. Ketika sudah mati jasadnya itu, ya, sudah dirajam mati, Khalid marah-marah kepada jasadnya yang sudah mati itu. Dimaki-makinya perempuan itu, karena salah satu riwayat menyebutkan bahwa ketika melempari batu kena kepalanya, ya, pecah kepalanya berdarah, darahnya itu muncrat kena bajunya Khalid. Jadi Khalid ini kan kita tahu beliau panglima perang, badannya keker, tenaganya luar biasa. Kalau nyambit pala orang pakai batu, beletak hancur palanya, darahnya muncrat kena bajunya. Spontan Khalid langsung misuh-misuh tuh, Pak. Langsung memarahi dan memaki-maki perempuan itu. Dikatain perempuan macam-macam lah gitu ya. Disitulah kemudian Nabi mengatakan, mahlan, tahan, jangan dimaki. Dia udah taubat. Yang mana taubatnya udah diterima Allah. Dengan taubat yang luar biasa kekuatan taubatnya, sampai-sampai nanti kalau ada pemungut pajak taubat kayak gini, pasti akan diterima taubatnya. Jadi hadis ini secara tidak langsung menyebutkan bahwa tukang pungut pajak itu, ya, dosanya gede banget, dan taubatnya harus kayak perempuan ini taubat, yaitu pezina. Jadi kira-kira kalau boleh diambil kesimpulan, memungut pajak itu dosanya sama dengan berzina gitu. Nah, itu nas hadisnya, Pak. Ya, nas hadis yang ada. Nah, kemudian kita lihat sekarang bagaimana kok bisa pajak itu sedemikian diharamkan dalam nas-nas hadis tersebut. Apakah sekarang kita ini di Indonesia, di mana APBN kita, ya, sumbernya dari pajak itu haram semua? Karena disebutkan pemungut pajak, Pak. Berarti kan petugas pajak. Dalam hal ini Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak gitu. Kalau mereka itu pekerjaannya haram, maka penghasilannya kan haram juga. Berarti penghasilan APBN kita, termasuk APBD, kan haram juga. Berarti pembangunan infrastruktur di negara kita, termasuk biaya untuk menyelenggarakan negara, termasuk gajinya para pegawai negeri, kita di Indonesia ada 4,7 juta PNS. Itu berarti haram juga semua, karena datangnya dari jalur yang haram, dari pajak. Pajak kan haram, ya kan? Jadi APBN kan haram. Maka semua pengeluaran negara itu berarti haram juga, gitu kan? Kalau kita memahami secara tekstual hadis-hadis itu begitu saja. Jadi haram semua nih kita, Pak, gitu. Biaya pendidikan itu haram, kesehatan itu haram, bikin jalan itu haram. Semuanya haram karena dibiayai dari pajak gitu. Lalu dibandingkan dengan Saudi Arabia, Qatar, dan negara-negara Teluk yang memang mereka tidak memungut pajak gitu ya. Nah, sehingga banyak orang awam yang kurang mengerti agama atau baru tahu kulit-kulitnya menelan bulat-bulat begitu saja fatwa haramnya pajak dengan dibohongi, bukan pakai Al-Maidah 51, dibohongi pakai hadis-hadis tadi gitu. Dibohongi, Pak, pakai, bukan dibohongi hadis. Hadis tidak bohong, dibohongi pakai hadis itu. Pakai hadis gitu loh. Maksudnya bagaimana? Sebenarnya bukan itu maksudnya, tapi dipaksa ke situ dan kemudian akhirnya jadi haram semua. Ya, Pak. Kalau kita baca hadis tadi ya, 2 hadis itu serem banget, Pak, bunyinya. Serem banget. Bayangin, coba. Nabi bersabda, ya, inna sahibal maksi finnari. Orang yang memungut pajak tempatnya dalam neraka. Berarti pekerjaan itu haram. Bayarnya juga haram dong, ya enggak? Uangnya yang terkumpul buat APBN haram juga dong, ya kan? Untuk menyelenggarakan negara ini haram juga dong. Semua dong kena berarti kan? Gitu, Pak. Apalagi tadi hadis yang kedua,
seandainya pemungut pajak itu tobat dengan cara tobatnya pezina ini, pasti diampuni. Berarti memungut pajak atau sebaliknya membayar pajak itu derajat keharamannya sama dengan orang berzina yang lagi dirajam. Itu kalau kita memahaminya letterlock kata orang Belanda, ya, tekstual kata orang Indonesia, gitu kan, zahiri kata istilah bahasa Arab, tapi sama itu maksudnya. Begitu dan diterjemahin sekenaknya. Nah itu sama dengan menerjemahkan kata fitnah dengan menuduh. Nah gitu Pak, keliru besar itu cara menerjemahkan seperti itu. Terus yang benar bagaimana? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lihat apa illat. Ini istilah perlu dicatat ya Pak. Illat, kalau saya terjemahkan illat itu susah cari padanan katanya. Tapi kira-kira gini, apa sih yang bikin pajak itu jadi haram? Gitu Pak ya. Seperti saya bilang begini, khamr itu kan haram diminum, ya kan? Tapi tahu nggak, khamr itu kan di zaman Nabi terbatas pada dua jenis saja. Yang pertama terbuat dari kurma, yang kedua terbuat dari anggur. Di luar dari kurma dan anggur itu nggak disebut khamr, walaupun memabukkan. Jadi itu ya, produk-produk minuman keras yang kita kenal sekarang itu tidak ada satupun yang namanya khamr Pak. Tidak ada satupun yang namanya khamr, karena khamr itu terbatas pada perasan buah anggur dan buah kurma. Tapi kenapa minuman-minuman keras itu kita haramkan padahal bukan khamr? Karena ada illatnya. Apa itu illat? Penyebab kenapa dia jadi haram, yaitu ada al-iskar, punya pengaruh untuk memabukkan. Oleh karena itu maka nanti di dalam hadis disebutkan kullu khamrin haramun wa kullu muskirin haramun. Semua khamr itu haram dan semua muskir itu haram. Nah ketika disebut khamr itu bendanya, ketika disebut muskir, nah itu adalah illatnya. Jadi kenapa khamr itu diharamkan? Karena dia memabukkan. Nah jadi akhirnya semua makanan atau minuman yang kalau kita konsumsi mengakibatkan kita mabuk, itu namanya khamr juga. Walaupun nama aslinya bukan khamr, tapi illatnya sama dengan khamr, sama-sama memabukkan. Nah sekarang kita pindah kepada pajak atau yang disebut dengan maks itu, atau doribah, atau ushr, atau apalagi tadi satu lagi, ada 4 tadi istilahnya. Apa tadi Pak? Masih ingat nggak? Doribah, maks, terus kharaj, ya kan? Ada ushr. Nah, apa yang menjadi ilat dari keharaman pajak itu? Itu yang nggak pernah dibahas. Jamaah sekalian, keharaman pajak di masa lalu itu ternyata, jamaah sekalian, karena yang ngambil atau yang memungut itu bukan negara, bukan pemerintah, bukan sultan, gitu ya. Tapi yang mungut itu preman pasar, begal, gitu. Kemudian penjahat dan sebagainya. Jadi kerjaan mereka itu memang kalau di pasar-pasar itu jadi preman pasar. Lu mau dagang di sini, bayar uang keamanan sama gua, gitu. Bayar Pak. Ya, jadi uangnya tidak masuk negara, uangnya tidak masuk untuk kepentingan umat, uangnya tidak masuk APBN, tapi untuk cecunguk-cecunguk, ya kan, penjahat-penjahat yang menguasai satu daerah. Nah, jadi kalau bahasa kita itu bukan pajak sebenarnya, maks itu palak. Bukan pakai J, tapi pakai L, gitu. Itu udah keliru Pak, cara menerjemahkan bahwa maks itu sebagai pajak. Bukan pajak, palak. Nah, jadi tepat. Orang yang tukang palak, tempatnya di neraka. Itu benar, gitu loh. Nyambung nggak Pak? Ya. Jadi bukan pajak, palak, gitu. Tapi jangan diterjemahin palak tahamal akobah, bukan itu, ya. Nggak, di Quran tidak ada istilah palak, tapi yang ada adalah tukang peres, gitu. Penjahat, preman, jagoan, jagger yang ada di satu tempat, gitu kan? Dia itu yang meres pedagang. Setiap ada orang datang dari satu daerah mau dagang di sini, diperes dulu,
Nah, itu poinnya. Yang kedua, dikatakan pajak atau makes itu haram, ya selain yang mungut itu orang sembarangan, lalu tidak untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan para pedagang itu sendiri. Enggak, dia cuma timbang ngerampas, udah. Jadi di padang pasir gitu ya, ada istilah lusus gitu ya, lisun, begal bahasa kitanya. Jadi kafilah dagang itu, kafilah dagang jalan naik ontak berhari-hari bawa dagangan dan sebagainya, itu dirampas. Pilih, mau bayar malak gitu ya, palak atau nyawa. Akhirnya mereka bayar. Nah, itu yang dikatakan inna sahibal maksi finnari. Tujuannya bukan buat kepentingan masyarakat, bukan buat membangun negara, bukan buat fasilitas publik dan sebagainya, tapi buat kekayaan para tukang palak itu sendiri. Maka jadilah sabda Nabi sangat-sangat benar, tukang palak itu tempatnya di neraka. Jelas gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang ketiga, yang namanya tukang palak itu kalau dia malak, terserah dia, mau sedikit, mau banyak, mau diburesin sampai habis, nggak ada ketentuannya, suka-suka tukang palaknya aja. Kalau perlu Pak, kalau perlu, kafilah dagang itu dirampas semua hartanya, dan orangnya dibunuh, atau kalau nggak dibunuh, dijadiin budak. Nah, perbudakan di masa Rasulullah dulu itu, terjadinya rata-rata emang gara-gara tukang palak ini. Udah dagangannya dirampas, ya, orangnya dibunuh, gitu kan, anak istrinya dijadiin budak. Wah, ini emang dosanya dosa sangat besar. Nah, kalau yang sedang kita lakukan sekarang di negeri kita, yang kita sebut pajak, pajak itu ada dasar masyru'iyah di dalam agama Islam, yaitu pada saat pemerintah atau negara tidak punya pemasukan di luar pajak, dari zakat nggak dapet, ya, dari istilahnya devisa kita punya ekspor apa segala macam itu nggak dapat, produk kita juga sangat lemah. Akhirnya orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kriteria tertentu dimintai sedekahnya untuk membiayai masyarakat. Nah, bahasa kitanya itu sebenarnya itu adalah urunan dari kita untuk kita. God kita mampet nih di kampung kita, yuk kita pada patungan goceng-goceng buat ngebersihin got ini gitu misalnya. Atau daerah kita nih rawan ada maling, maka yuk kita pasang portal, kita pasang gardu keamanan dan sebagainya, saweran. Nah, kalau yang seperti itu disamakan dengan tukang palak, tentu jauh berbeda, sangat-sangat jauh berbeda. Nah, pajak yang kita pakai hari ini Pak, yang kita terapkan hari ini, itu tidak bisa disamakan dengan tukang palak yang disebutkan dalam hadis-hadis itu. Kenapa? Pertama, yang mungut bukan jeker, bukan preman, bukan jagoan pasar. Yang mungut petugas pajak. Mereka disumpah, mereka diangkat, bahkan mereka dididik dulu di sekolah tinggi akuntansi negara. Saya jadi dosen di sana, ngajar di jurusan pajak, akuntansi, bea cukai dan sebagainya. Mereka bukan jagoan Pak, mereka anak-anak pinter yang dulu sekolahnya pada pinter-pinter, di SMA-nya masuk di STAN, dan kita ajarin berbagai macam pendidikan dasar untuk menjadi petugas pajak resmi, PNS, pegawai negeri sipil, punya gaji, ada ketentuannya dan sebagainya. Kalaupun ada gayus siapa dulu tuh namanya, Tambunan ya. Nah, ya pasti iyalah, nggak mungkin enggak, pasti ada. Namanya duit banyak, pasti ada yang nilep, nimpe dan sebagainya. Tapi bukan berarti semua petugas pajak itu adalah gayus, enggak. Ya, cuman pencitraan memang seperti itu yang terjadi. Yang kedua, uang yang sudah terkumpul dari pajak-pajak kita itu, ya, itu tidak digunakan untuk kepentingan Pak Dirjen Pajak atau Bu siapa namanya itu Menteri Keuangan, bukan. Itu untuk APBN kita yang sekarang berapa triliun ya? 3.000 ya kalau nggak salah ya. APBN kita, berapa sekarang? Nggak tahu ya, saya lupa.
sekitar 3.000 triliun gitu kalau nggak salah. Nah itu memang sebagian besar, lebih dari 80% itu hanya menggantungkan pada pajak karena kita nggak punya pemasukan-pemasukan yang non pajak. Ya, ada 1-2 tapi nggak terlalu besar. Makanya negara ini berjalan lebih besar menggantungkan pada dana yang dipungut dari masyarakatnya sendiri. Sawerannya rakyat Indonesia itu adalah pajak. Yang ketiga, kemana larinya uang ini? Ya untuk menjalankan roda pemerintahan, kemasyarakatan, kebutuhan umat masyarakat, bukan hanya Islam aja, semuanya jadi satu di situ. Maka dalam hal ini kita tidak bisa menyamakan istilah sahibul maksi finnari di masa Rasulullah dengan pajak yang kita kenal hari ini. Oleh karena itu nggak apa-apa, bayar pajak bayar aja. Karena kalau saya melihatnya, ini buat apa? Oh, buat bangun jalan. Jamaah sekalian, saya tanya, kalau ada di antara kita yang punya duit kira-kira nggak banyak sih, 1 miliar gitu Pak, 1 miliar. Terus jalanan di depan rumah kita macet, di belakang rumah kita macet, nggak ada jalan tembusnya. Terus tanah kita bebaskan buat bikin jalanan sehingga orang bisa lewat situ mondar-mandir. Saya tanya Pak, itu tanah kita bangunkan jalan tembus dan orang banyak lewat situ. Saya tanya, dapat pahala nggak kita? Dapat pahala nggak? Dapat. Berapa banyak pahalanya? Sebanyak orang lewat. Jadi bikin pahala itu nggak harus bikin masjid Pak, nggak harus bikin madrasah, pesantren, SDIT, enggak. Bapak bikin jalanan aja. Mau yang jalan itu manusia, mau yang jalan itu onta, kita berpahala. Kenapa? Selama itu bermanfaat buat siapa saja, pahalanya ngalir terus. Jadi ketika Bapak bayar pajak, jangan bilang ya bayar pajak haram. Enggak. Ini saya bukan kampanye promosi Dirjen Pajak. Enggak. Ini duit kita nih Pak, yang kita bayarkan itu. Kalau kita nawaitukan, ya Allah, saya keluarin duit ini biar masyarakat kita ini terbantu, biar ada fasilitas jalan, ada listrik, ada penerangan, ada keamanan, ada kesehatan, ada semua dan sebagainya. Ya Allah, tolong kirimkan pahalanya terus mengalir kepada saya. Pajak tuh jadi wakaf Pak. Pajak tuh jadi wakaf, tergantung niatnya. Gitu. Kalau niat kita, wah pajak haram, ya udah, nggak ada pahala. Tapi kalau kita niatkan, saya bayar pajak ini, ya kan? Hitung aja udah berapa banyak saya kasih kepada negara. Negara buat apa? Buat koruptor? Tentunya tidak. Ya bahwa ada koruptor, pastilah, ya kan? Tapi nawaitu saya kan bukan memperkaya koruptor, tapi untuk membangun infrastruktur. Nah jamaah sekalian, kalau infrastruktur itu baik dan yang membiayai adalah saya, berguna oleh seluruh umat manusia, maka pahalanya itu pasti ada. Dia tidak sia-sia. Dia menjadi lahan untuk kita mendapatkan pahala terus-menerus. Sebenarnya Dirjen Pajak kalau undang saya ceramah begini, dia senang nih harusnya gitu ya. Karena apa? Karena ya diniatkan. Jadi gini Pak, banyak orang keliru memandang kalau bayar pajak nggak dapat pahala, kalau bayar zakat baru pahala. Keliru Pak. Dua-duanya berpahala. Dua-duanya. Mau jadi zakat berpahala, mau jadi pajak berpahala. Jangan dikira ya Pak, jangan dikira kita punya pohon berbuah, taruhlah pohon paya ya, pohon pepaya. Kita mau ambil pepaya yang sudah matang, ternyata dimakan codot. Tahu codot Pak? Dimakan codot, udah hancur itu pepayanya. Saya tanya Pak, dapat pahala nggak kita? Dapat. Petani yang lagi nangis terseduh-seduh gara-gara padinya dimakan wereng, dimakan tikus, hama, itu dapat pahala. Tenang aja. Di semua harta kita yang diambil secara zolim itu memberikan pahala kepada kita. Jadi bapak-bapak ini, kalau ngutangin orang gitu ya,
ditagih kagak jawab, ditagih, ditelepon kagak ngangkat, di SMS kagak balas dan sebagainya. Udah, tersenyum dan ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Gini Pak, yang namanya utang itu catatannya ada di sisi Allah, ya. Dan Nabi tidak mau menyolatkan orang yang mati tapi masih punya utang belum dibayar. Kenapa? Karena di kubur nanti disiksa. Dan kalau sampai dia mati masih bawa utang, ternyata utangnya itu akan tetap ditagih nanti di yaumil qiyamah. Saya ngutang sama antum 10 juta. Bilangnya sih kalau udah habis bulan, ini bulannya kagak habis-habis Pak, gitu ya. Ditelepon kagak ngangkat, ya, cuman takut doang, di SMS kagak jawab, dicari ke rumahnya ngilang dan sebagainya. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Itu jadi tabungan akhirat. Ntar di akhirat, ya, tetap harus dibayar. Cuman bayarnya bukan pakai duit. Pakai apa? Pakai pahala dan dosa. Pahala saya yang udah saya cari banyak di dunia ini, nanti Pak, kalau saya punya utang sama Bapak, di akhirat Bapak tinggal ambil doang. No, pahala banyak, ambil. Dan dosa-dosa Bapak di akhirat, kalau saya udah habis nih pahala, gitu ya, Bapak punya banyak dosa, itu dilempar ke saya. Jadi saya yang nanggung dosanya Bapak-bapak sekalian. Enak nggak Pak? Kita nggak usah ibadah, ya, utangin aja duit kita sama orang. Iya. Terus orang itu kan nggak mau bayar gitu kan? Ya udah nggak apa-apa. Bagus. Kita jadi punya deposito akhirat Pak. Bener. Siapa orang yang bisa nyimpen duit buat di akhirat itu? Daripada kita sedekah, mending kita ngutangin, ya kan? Dia bisa bayar alhamdulillah, dia nggak bayar lebih alhamdulillah. Lebih Pak. Kenapa? Nanti begitu kita mati, kita Pak di dunia jarang sholat malam, jarang ke Senin Kemis, jarang baca Quran, jarang baca apa. Itu orang yang ngutang sama kita rajin banget, rajin aja, gitu kan? Ntar pahala lu buat gue semua. Oke? Nah kita kan suka bikin dosa nih Pak. Dosa lu yang tanggung ya. Gitu aja. Jadi kalau lagi utang tuh rumusnya gampang. Mau dibayar sekarang atau nanti di akhirat. Nah gitu. Kalau dia bilang di akhirat, alhamdulillah, udah punya tabungan. Cari lagi orang yang minta utang, nih gue utangin terus gitu kan. Kita punya tanaman banyak tuh Pak buat akhirat, nanti kita ambil. Santai aja, nggak usah takut-takut gitu loh. Sementara kita nasihatin, ya udah ente sholat yang rajin lah ya, nah, gitu ya, puasa terus ngaji apa segala macam. Ntar kita akan ambil juga kok bakalannya, kita nanam aja sama dia. Oh, itu luar biasa Pak. Jadi yang namanya kita diambil harta kita sama orang itu nggak akan kemana-mana Pak. Ada hukum kekekalan masa, ada hukum kekekalan pahala, gitu, ya kan? Iya. Jadi kalau kita bayar pajak itu Pak, kalau kita niatnya sekuler, cuman timbang ya gua rakyat, gua bayar deh, selesai gitu Pak, ya nggak dapat pahala. Tapi kalau nawaitunya, ya Allah, ini pajak saya gitu, ya Allah, jadi jalanan nih ya Allah, ya kan? Jadi saluran kebersihan ya Allah, jadi listrik, jadi kesehatan, jadi ini jadi semua, ya Allah jadikan itu amal jariah saya, yang akan saya terima terus rutin sepanjang itu masih ada. Walaupun saya udah jadi tanah, jadi dimakan cacing, jadi belatung, pahalanya ngalir terus. Nah itu sebenarnya kalau tahu apa hakikat dari bayar pajak itu Pak, luar biasa sebenarnya. Cuman kan kita kebanyakan terprovokasi. Gak usah bayar pajak, kenapa? Nanti dimakan sama koruptor. Iya benar dimakan koruptor, tapi kan koruptor gak makan 3 triliun sekaligus Pak. Ya mungkin 5-10% diambil sama mereka. Tetap aja kita dapat pahala. Nih Pak, saya punya pembantu, gak usah pembantu deh, sopir gitu ya. Tiap hari minta duit bensin mulu. Udah gitu bensin dijualin mulu sama dia, gitu. Itu kan berarti kan saya ditipu, dicipuain, ya, dibohongin lah gitu istilahnya. Emang duit saya hilang Pak? Enggak, gitu. Enggak. Kenapa? Karena nanti dia akan bayar itu juga akhirnya di akhirat. Dengan semua pahala dia, setidak-tidaknya kalaupun dia nggak punya pahala, gue punya dosa banyak nih, lo yang atur deh, saya tanggung dah situ. Itu aja Pak, santai aja. Jadi orang Islam itu nggak usah berkeluh kesah, karena kita akan hidup 2 kali Pak. Hidup kita nggak cuma sekali, 2 kali. Habis
habis kita mati, entar kita hidup lagi. Gitu loh. Dan di akhirat kita akan menuai semua jasa-jasa yang sudah kita tanam ke orang, kezoliman-kezoliman yang pernah orang lakukan pada kita. Itu empuk banget, Mas. Makanya berbahagialah orang yang dibully. Bahagia banget ya. Ya, saya nih misalnya dibully habis-habisan di sosial media. Sebutin aja berapa yang membuli saya. 1000 orang. 1000 orang itu ntar pahalanya buat saya semua. Dan dosa saya ditanggung oleh mereka semua. Jadi Bapak kalau pengen nanti di akhirat kehabisan pahala, rajin-rajin ngebully orang, Pak. Rajin-rajin sebarin hoax dari grup sebelah, ya. Sebarin aja, gitu. Nggak apa-apa. Itu nanti akan membocorkan tabungan kita semua. Nah, jadi kalau menurut saya, mendingan nggak usah punya sosial media. Itu lebih bagus. Daripada Bapak punya sosial media, ada Facebook, ada WhatsApp, ada apa, isinya hoax doang. Itu nanti Pak, kita punya tabungan pahala besar, itu bolong semua Pak, bocor semua. Terkirim kepada orang yang kita caci maki. Lepas dari masalah dia benar atau dia tidak benar, gitu. Emang benar sih dia orang jahat, tapi yang namanya orang jahat dicaci maki, dosa juga. Gini, sederhananya. Ini ada anjing nih Pak, ya. Kita digonggong sama anjing, kan kita kesel sama anjing. Kita katain, anjing lu, gitu kan. Kata anjing, emang bener, gitu. Itu mencaci maki anjing juga nggak boleh, Pak. Gitu loh, karena anjing lu gitu. Ya kan? Orang kafir nih, ya kan? Kafir lu, emang kafir, gitu kan. Nah, tapi mencaci maki orang kafir itu nggak boleh juga, gitu. Tadi Khalid bin Walid itu kan pezina, dasar perempuan jalan, bitch, gitu dibilang, ya kan? Nabi bilang, enggak, jangan dicaci maki. Kenapa? Mencaci maki itu ngebocorin pahala kita. Habis pahala kita dengan begitu semua. Dan yang dicaci maki, walaupun dia orang salah Pak, dia langsung jawab, Alhamdulillah, terus. Karena itu transfer datang terus Pak. Gitu. Makin kita dicaci sama orang, transfer makin datang terus. Makanya kalau kita dilecehkan, dikatain orang, dituduh, difitnah, bukan difitnah, dituduh gitu ya. Nah itu kita jawabnya Alhamdulillah, gitu. Yang panas, sakit hati, bawa ke pengadilan dan sebagainya, ya cuma ngabisin duit doang, gitu ya. Belum tentu dia dapat pahala. Tapi yang bisa beriman, kalau dimaki-maki, dikatain munafik Pak. Saya nih Pak dikatain munafik, gitu Pak. Munafik Ustaz itu. Saya bilang Alhamdulillah, sampai berjumpa nanti di akhirat. Gitu. Jangan gitu Ustaz, terus nggak tak haji, udah begitu saya bilang. Urusan di akhirat saya bilang kan, saya nggak akan ngebales, udah aman ya kan. Catatan videonya nanti di akhirat ada, gitu. Minta maaf diterima, tapi urusan tetap berjalan di akhirat. Gitu. Udah Pak, orang kalau udah kita gitu udah nggak berani macam-macam gitu loh. Ya kesel sih kesel, dalam hati aja. Kalau sampai terucap, habis Pak kita itu. Ya kan? Karena apa? Ridhonya manusia itu kadang-kadang susah kita dapat. Kalau ridhonya Allah, ya Allah, saya nyesel, saya minta bertobat. Allah tuh maha penerima tobat. Tapi kalau manusia, maha tidak menerima tobat. Nah, hati-hati membuat kesal hati manusia. Walaupun orang itu tengik, kafir, jelek, hancur, nggak demen lah, mau muntah dan sebagainya. Tapi kalau kita caci maki kita itu malah akan membuat dia nanti dapat kebaikan, dan dosa-dosa kita itu jadi makin besar karena dosanya dia harus kita tanggung. Baik jamaah sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya adalah pajak itu dibolehkan atau disyariatkan apabila memang negara tidak mampu membiayainya belanjanya dari sumber-sumber yang lain. Tapi memang seharusnya dibalik lagi, negara, pemerintah harusnya mampu mengumpulkan biaya tanpa harus memberatkan rakyatnya, gitu ya, tanpa memberatkan rakyatnya. Itu harusnya begitu. Tapi kalau yang diterima dari rakyatnya bisa kembali 100% dengan pelayanan sebaik-baiknya, saya kira manusiawi dan masuk akal. Belum lama saya ngobrol sama teman, dia lama tinggal di Inggris. Bapak tahu sendiri kan, Inggris itu negara yang pajaknya termasuk sangat besar di dunia. Orang kaya di sana bisa sampai 50% Pak, pajak penghasilannya. Banyak yang tercekik, banyak yang teriak. Makanya orang-orang kaya di sana banyak yang pada pindah ke Amerika, kemana-kemana untuk menghindari pajak yang mencekik di negaranya.
Tapi saya tanya kepada teman saya itu, dia bilang, itu kan buat orang yang terlalu kaya, pemain bola, artis, ya kan, atau apalah orang-orang yang jet set begitu. Kalau kita nih, employee, pegawai, pajaknya manusiawi dan masuk akal. Memang kalau dibandingin Indonesia lebih tinggi sedikit. Tapi dilihat dari segi feedbacknya, apa yang kita terima, masuk akal banget. Semua pendidikan gratis, semua pengobatan gratis, gitu loh, ya. Semua fasilitas publik tersedia lengkap, aman, nyaman, gitu loh. Jadi saya bayar segini untuk semua itu tadi, it's okay, sangat-sangat masuk akal. Itu negara-negara yang pajaknya mencekik tapi kemakmurannya terjamin, feedbacknya itu pasti. Nah, dibandingin sama negara kita emang masih belum seperti itu, masih jauh untuk bisa kesehatannya bagus, keamanan jiwa dan sebagainya. Kenapa? Kebanyakan rakyat. Ini kan orang Indonesia ini 250 juta dengan pendapatan per kapitanya yang sangat kecil sekali dibandingkan negara-negara maju. Jadi di negara yang tidak ada pajak seperti di Saudi Arabia, di Qatar dan sebagainya, ya tidak ada biaya masuk, Pak. Jadi kita beli mobil, saya sebut merek ya, Lamborghini gitu ya, mobil-mobil yang nggak ada di Indonesia, yang kalau sampai di Indonesia harganya udah 5-10 miliar, di sana cuma serasa beli Avanza doang gitu, Pak. Murah banget. Kenapa? Karena biaya masuknya nggak ada, murah banget jatuhnya. Nah, oleh karena itu di negara-negara yang tidak ada pajaknya, memang kehidupan jadi sudah teratur ya, sudah indah karena murah. Kenapa? Pemasukan negaranya besar, rakyatnya sedikit. Nah, kalau kita pemasukannya sedikit, rakyatnya banyak banget. Negaranya aja luas banget, Pak. Bapak tahu nggak berapa luas wilayah negara Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke, itu coba jajalin sesekali, jajalin aja sesekali. Naik pesawat, Pak. Berapa jam itu kita terbang dari Sabang sampai Merauke? Saya perhatikan nggak ada satupun maskapai penerbangan yang ada penerbangan direct antara Sabang sampai Merauke. Jadi kita harus transit di Jakarta. Oke. Naik dari Aceh, ya kan? Turun di Jakarta itu berapa jam? Garuda lah. 3 atau 4 jam kira-kira. 3 jam setengah lah ya. Oke. Jakarta Merauke berapa jam? Direct 6 jam. 3 tambah 6 berapa? 9. Jakarta Jeddah itu 9 jam, Pak. Orang pergi haji itu, umroh, itu 9 jam, direct. Jadi luas negara kita ini sama dengan Jakarta sampai Mekah, Pak. Iya, bukan lucu nih, Pak. Beneran, luas banget gitu loh. Berapa jumlah kepulauan, pulau di negeri kita? Pulau di negara kita 12.000 atau 17.000? 17.000 ya. Bayangkan ada 5.000 lebih belum ada namanya. Namain aja nggak sempat, Pak. Saking gedenya, saking luasnya. Dan di dalam pulau itu ada orangnya. Kamu tinggal di pulau apa? Aduh, belum ada namanya. Jadi kalau di akte lahir, Pak, titik-titik gitu kan, masih dalam tanda tanya. Pulau belum dikasih nama, Pak. Gitu. Bayangin, negara kita seluas itu, selebar itu, ya, dan sebanyak itu, dengan pendapatan negara yang seupret gitu, ya pasti nggak akan makmur lah, nggak akan makmur. Jadi di satu sisi kita bangga, negara kesatuan Republik Indonesia gede banget, gitu kan. Tapi emang kalau bicara kemakmuran, ya ntar dulu lah, gitu. Nggak usah bandingin sama Singapura. Singapura penduduknya cuma berapa biji, 4 juta atau berapa gitu kan. Dan nggak boleh orang tiba-tiba jadi rakyat Singapura begitu saja. Kalau cuma 4 juta, ya itu kan cuma se-Jakarta Selatan kali, Pak ya. Nah, itu mah ngaturnya gampang. Tapi kalau Indonesia, segede-gede gaban begitu. Dan Indonesia itu adalah negara muslim terbesar di dunia. Saudi Arabia, ditambah dengan Jordan, ditambah dengan Palestina, ditambah dengan Syria, Yaman, Qatar, Kuwait, dan sebagainya. Seluruh negara Arab itu kumpul bikin negara satu. Tetap masih banyakan kita, Pak, orang Indonesia. Tetap masih banyakan kita. Gitu. Jadi bahasa nomor 1 di dunia Islam itu bukan bahasa Arab, Pak. Bahasa Indonesia. Di dunia Islam, bahasa yang paling banyak dipakai oleh umat Islam sedunia itu adalah bahasa Indonesia. Bahkan di Mekah, di Madinah, pedagang pun pakai bahasa Indonesia. Iya. Dan rupiah itu berlaku di sana. Ada teman saya jadi ekspatriat di Qatar.
dia pengen umroh ke Saudi, itu cuma naik mobil aja seharian bisa Pak. Berangkat subuh sampai Mekah itu Isya gitu kira-kira, lewat jalan tol. Ya kecepatan 250 lah kira-kira begitu. Emang tolnya mantap ya, mobilnya juga mobil mantap. Nah, berhenti di satu rest area. Ini kan kalau ekspatriat Pak, di Qatar itu ngomongnya nggak pakai bahasa Arab. Walaupun sudah 15 tahun di Qatar, nggak bisa dia bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena perusahaan minyak, gas, bumi dan sebagainya. Masuk ke Saudi, rakyat Saudi itu ngomongnya kan bahasa Arab. Begitu di rest area, di minimarket dia mau beli air, dia bilang water. Orang Saudinya bingung, water, gitu kan? Akhirnya dia minta izin ambil sendiri, taruh di meja kasir. Kasirnya orang Arab Pak. Oh air katanya. Kalau air dia tahu nggak? Kalau water dia nggak tahu. Kenapa sebabnya? Sudah lebih dari 50 tahun yang lalu, orang Saudi itu punya babysitter orang Indonesia. Iya, tuan-tuan minyak di Arab sana itu pada bisa bahasa Indonesia. Kenapa? TKI-nya dari Indonesia rata-rata. Belum lagi anak mudanya. Ya, kalau antum mau merasakan suasana Mekah, Madinah, nggak usah jauh-jauh. Cisarua. Orang di sana bisa bahasa Arab, tukang jagung, ya kan? Zurrah sayyid, zurrah makli katanya. Saya bengong, bisa bahasa Arab ente? Yang beli Arab semua Ustaz di sini katanya. Iyalah, gitu loh. Jadi negara terbesar di dunia agama Islam itu Indonesia, dan bahasa terbesar di dunia yang digunakan oleh umat Islam itu adalah bahasa Indonesia. Islam itu adanya di Indonesia, paling banyaknya. Sebenarnya sih kita diuntungkan gara-gara India pecah Pak. Seandainya India nggak pecah jadi Pakistan, Muslim terbesar India memang, gitu ya. Tapi karena dia pecah, akhirnya dia jadi nomor 2. Kita nih kalau pecah jadi nomor 3 kali ya. Apalagi negara Islam Sumatera, negara Islam Jawa gitu ya, pecah nggak jadi NKRI. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.